Halo Sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan kalian Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Cahaya lembut mendarat di wajah Xiaoyan yang berulang kali berubah di dalam ruangan. Sekelompok api berwarna coklat keabu-abuan perlahan muncul di depannya, memancarkan suhu panas. Keheningan ini berlanjut beberapa saat sebelum Xiaoyan akhirnya menghela napas. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan Life Transforming Flame berwarna coklat keabu-abuan mendarat di tangannya. Tawa pahit terdengar saat dia melihat nyala api itu. Akhirnya, dia melebarkan mulutnya dan sekali lagi menyedot api ke dalam tubuhnya. Hati Xiaoyan pada akhirnya mengandung ketakutan terbesar terhadap apa yang disebut Dataran Tengah. Tempat ini, yang mengumpulkan para ahli top dari benua Douqi, adalah panggung termegah di seluruh benua. Yang kuat di sana jumlahnya sebanyak awan. Jika seseorang tidak memiliki suatu kemampuan, ia hanya akan menjadi batu loncatan orang lain jika ia ingin berhasil di tempat itu. Meskipun Xiaoyan saat ini telah naik ke Dou Huang bintang 5 dan bisa memasuki level ahli, dia dengan jelas memahami bahwa kekuatan ini tidak akan dianggap apa-apa di dataran tengah. Jika ini masalahnya, ia harus memiliki beberapa kartu truf untuk melindungi hidupnya. Teratai api pemusnahan, semacam ini, yang terbentuk dari penggabungan 4 jenis api, memiliki kekuatan terbesar. Hal inilah yang akan menjadi kartu truf terakhir Xiaoyan di masa depan. Dihadapkan pada pilihan untuk segera meningkatkan kekuatannya dan meninggalkan kartu trufnya, Xiaoyan akhirnya memilih yang terakhir. Dia telah berjanji pada Xinlan untuk membantu klannya masuk kembali ke kursi tetua, Menara Pil. Meskipun dia masih tidak yakin tingkat kesulitan apa yang terlibat, dia samar-samar bisa menebak bahwa itu pasti tidak akan menenangkan. Jika ini masalahnya, dia akan membutuhkan jaminan lain dalam hidupnya. Oleh karena itu, Xiaoyan merasa percaya diri dengan teratai api pemusnahan, yang digabungkan dari 4 jenis api. Dengan benda yang melindunginya, dia akan bisa merasa percaya diri bahkan saat berjalan di dataran tengah, tempat di mana harimau dan naga bersembunyi. Banyak pemikiran bergejolak di dalam hatinya seperti air banjir saat Xiaoyan perlahan-lahan mengambil keputusan. Dia menempatkan api pengubah kehidupan di tubuhnya sebagai rencana darurat. Bagian dalam api pengubah kehidupan ini telah mengumpulkan Douqi yang kuat dari Fang Yan dan 2 tetua lembah api iblis lainnya. Jika disimpan dengan cara biasa, pasti akan hilang secara bertahap seiring berjalannya waktu. Namun, Xiaoyan mampu membungkusnya dalam api surgawi, dan menyimpannya di dalam tubuhnya. Dengan demikian, dia tidak perlu khawatir tentang kebocoran Douqi sedikit pun, dan dia akan dapat menyimpannya di dalam tubuhnya untuk jangka waktu yang lama. Xiaoyan menghela nafas lega setelah dia dengan hati-hati menyimpan api pengubah kehidupan di tubuhnya. Dia segera berpikir keras. Setelah pertempuran besar hari ini, dia juga perlahan-lahan merasakan bahwa dengan kekuatannya saat ini, semakin sulit baginya untuk menghadapi lawan-lawannya yang semakin kuat. Sepertinya dia perlu berlatih dengan baik sebelum menuju ke Central Plains. Dia perlu mencoba yang terbaik untuk menggunakan waktu sesingkat mungkin untuk meningkatkan kekuatannya tanpa mempengaruhi keseimbangan fondasinya. Ini akan sangat menguntungkannya ketika dia akhirnya berjalan di dataran tengah di masa depan. Kedua persyaratan ini mungkin tampak sederhana tetapi sebenarnya cukup sulit. Dia ingin mendapatkan kecepatan latihan dan mempertahankan kestabilannya. Kedua faktor ini saling bertentangan. Jika seseorang ingin mencapai keduanya, ia harus menemukan tempat latihan yang sangat cocok untuk berlatih. Syarat yang harus dipenuhi sebenarnya tidak terlalu sulit jika dipikir-pikir, dia hanya membutuhkan tempat di mana sejumlah besar energi api murni dikumpulkan. Tentu saja, jika tempat ini tenteram dan sunyi serta tidak dapat diganggu oleh orang luar, akan menjadi lebih sempurna. Kondisi ini tampak cukup sederhana, namun menemukan tempat yang diperlukan akan sulit. Lingkungan sekitar akademi dalam sebagian besar berupa pegunungan dalam dan hutan tua. Tidak sulit menemukan tempat yang sepi. Namun, energi alamnya cukup berbintik-bintik dengan banyak energi afinitas yang berkumpul, dan Xiaoyan hanya membutuhkan energi afinitas api. Selain daerah dekat gunung berapi, tempat seperti itu sangat jarang ditemukan. Lingkungan sekitar akademi dalam juga tampak kosong dari urat vulkanik apapun. Xiaoyan mengerutkan kening dan merenung untuk waktu yang lama, tapi masih tidak bisa memikirkan tempat yang cocok di dekat akademi dalam. Dia hanya bisa menggelengkan kepala dan melambaikan tangannya. Sebuah gulungan seperti api muncul di telapak tangannya. Ada 2 jalan untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Salah satunya adalah meningkatkan kekuatan tubuh sementara yang lainnya adalah berlatih Douqi dengan kekuatan luar biasa.
Karena syarat pertama sulit dipenuhi, Xiao Yan hanya bisa memilih pendekatan kedua. Secara kebetulan, dia belum punya waktu untuk berlatih penguasa aliran tubuh 6 sendi, yang dia peroleh dari pelelangan. Yang disebut penguasa aliran tubuh 6 sendi ini bahkan memiliki kelas yang lebih tinggi daripada tsunami pembelah api, kemungkinan besar kekuatannya akan sangat luar biasa. Kalau tidak, tidak ada gunanya membelinya. Gulungan itu benar-benar berwarna merah tua, tampak seperti kristal berwarna merah yang indah. Tangan Xiao Yan perlahan membuka gulungan itu. Matanya sedikit terpejam saat kekuatan spiritual melonjak dari antara alisnya sebelum akhirnya menyerang gulungan itu. Mengikuti kontak kekuatan spiritual Xiao Yan pada gulungan itu, cahaya merah redup memancar dan kata-kata merah menyala muncul di pandangan spiritual Xiao Yan. Ketika dia memikirkan dunia bawah tanah tempat Xiao Yan tertidur selama hampir 2 tahun, matanya mulai berkedip. Energi afinitas api di sana besar dan murni. Kemungkinan besar kekuatannya akan melonjak dalam waktu singkat jika dia menggunakannya untuk berlatih. Aku hampir lupa